Kemudian yang penting juga kita pertimbangkan adalah ketika kita berkarir itu resiko-resiko yang ada di tempat bekerja gitu. Kan semuanya ada resiko kan, kita duduk di rumah pun ada resiko, kita keluar pun ada resikonya. Nah, jadi ketika kita telah memutuskan untuk berkarir, maka ada resiko pekerjaan yang harus kita tanggung itu sebagai konsekuensi kita bekerja. Misalnya kedisiplinan gitu kan. Misalnya kita kerja sama orang, berarti kita harus disiplin, masuk tepat waktu misalnya. Atau misalnya kita jadi owner, kita juga harus disiplin, kita juga disiplin mengawasi para pekerja. Malah kadang-kadang owner itu datang sebelum pekerjanya datang ya untuk mengecek gimana kinerjanya gitu. Jadi baik dia jadi pekerja atau jadi ownernya, jadi bos, dia juga harus disiplin gitu. Yang kedua, ya tugasnya itu harus selesai tepat waktu. Karena kalau seandainya tugasnya selesai tidak tepat waktu kan bisa mengganggu kinerja orang lain. Ya kadang-kadang seperti itu. Misalnya dia telat buat rekapan gajinya, jadi orang-orang telat dapat gaji. Maka ketika kita bekerja kita harus mempertimbangkan agar tugas kita selesai tepat waktu. Kemudian terkadang bekerjanya juga di bawah tekanan gitu. Kadang atasannya mungkin ini harus siap ini ya, ini. Itu kita harus siap karena kita membutuhkan atasan juga gitu kan. Nggak mungkin bawahan itu nggak membutuhkan atasannya. Maka kita harus siap bekerja di bawah tekanan. Kemudian yang keempat adalah lembur jika dibutuhkan. Jadi kita kadang-kadang itu kan ada kerjaan-kerjaan yang harus siap hari itu, maka harus lembur. Karena ada deadline-deadline yang harus kita selesaikan gitu. Kalau nggak diselesaikan bisa berabe, misalnya ada pengawasan gitu ya, kayak sekolah itu kan ada akreditasi, ada pengawasan. Kadang-kadang guru-guru yang harus lembur untuk menyiapkan berkas-berkas gitu. Kemudian keselamatan kerja ini juga harus kita pertimbangkan. Misalnya kita kerja di situ, apakah ada keselamatan kerjanya? Misalnya kita jauh rumahnya dari tempat kita dari rumah kita gitu tempat kerjanya. Keselamatan kerjanya gimana tuh? Kemudian untuk mencapai tempat kerja itu ada nggak melewati area-area yang tidak aman, misalnya ada perampokannya, pemerkosaan, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya kemudian selain itu kita juga harus cerdas, inovatif, dan solutif dan berdaya saing. Maksudnya cerdas itu kita bisa bekerja efektif karena pintar pintar saja tidak cukup ya, harus cerdas juga. Kalau pintar itu kan dia berilmu, tapi kalau cerdas itu dia bisa lebih efektif apa yang dia kerjakan, lebih cepat siap gitu. Kemudian inovatif, jadi saya selalu ada inovasi-inovasinya gitu. Biar nggak ketinggalan zaman, jadi harus up to date ya. Kemudian solutif, yaitu menjadi solusi ya bagi permasalahan, bukan menjadi masalah ya. Jadi karirnya itu bukan membawa masalah baru. Kemudian harus berdaya saing juga. Jadi kita kalau mau berdaya saing itu kita harus upgrade ilmunya gitu, upgrade ilmunya, ikut lagi pelatihan, training dan sebagainya gitu. Juga mampu mampu memiliki relasi-relasi yang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketujuh ya, terkadang mengikuti pelatihan itu kadang-kadang menyita waktu ya, misalnya kadang orang ada dinas luar gitu, itu dia menyita waktunya dengan keluarganya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi ya ketika berkarir itu adalah adab dalam bekerja. Jadi kan wanita itu ketika berkarir ya, Islam membolehkan wanita berkarir selama dia tidak merusak akhlak. Ya, merusak akhlak maksudnya misalnya melakukan perzinahan misalnya. Ya, na'udzubillah min dzalik, atau membuat dia menjadi dalam bahaya, misalnya jadi human trafficking misalnya, ya, jadi perbudakan, itu kan kasihan. Jadi ketika berkarir itu ada aturan-aturan syariat Islam yang harus diperhatikan. Yang pertama, mendapatkan izin wali atau suaminya. Jadi wali ini misalnya wanita itu sudah uh, janda misalnya atau jomblo, itu harus ada izin wali kalau mau bekerja di situ. Jangan nanti ada apa-apa baru lapor ke wali. Waktu bekerja nggak ada nanya apa-apa gitu, nggak ada minta izin ya. Kemudian suami, kalau bagi yang sudah menikah, kalau ada izin suaminya.
Ya, yang kedua itu tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi kalau kerja itu kita jaga jarak dengan lawan jenisnya, walaupun kita ini, apa, kadang-kadang kan kadang-kadang, ini bisa menjerumuskan kepada perzinaan, makanya tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Kemudian tidak khalwat, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Ya tidak ikhtilat, dan ikhtilat itu maksudnya campur baur, laki-laki dan lawan jenis dan berinteraksi ya, sehingga mereka sangat mudah untuk saling memandang ya, dan, membahayakan membahayakan, pergaulan, juga bisa menjerumuskan kepada, tabarruj ya, juga bisa merusak tatanan keluarga. Kemudian ada bekerja juga kita menghargai rekan kerja gitu, jangan nanti kita nggak menghargai, kita kira dia nggak ada kerja, padahal dia udah kerja gitu. Jadi saling menghargai. Kemudian saling menghormati antara tim, ya nggak saling membuli ya. Kalau mau saling menghormati kan kita nggak akan membuli orang gitu. Kemudian tidak menyulitkan rekan kerja. Jangan suka ngerjain orang, tidak menyulitkan rekan kerja. Karena Rasulullah sendiri kan menyuruh kita untuk memudahkan urusan orang lain ya. Beliau bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkanlah dan jangan susahkan. Jadi, jangan sampai kita menyusahkan kawan-kawan kita. Makanya itu tadi ya, tugasnya kalau bisa tepat waktu kita kerjakan. Jadi nggak menyusahkan, karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang lain. Yang kedelapan itu interaksi dengan lawan jenisnya seperlunya. Jangan nanti, interaksinya jadi berlebihan ya. Misalnya, "Udah mandi belum?" Nah, itu kan kok udah dinanya udah mandi belum ya dengan lawan jenis. Jadi ini interaksi-interaksi dengan lawan jenis itu yang seperlunya. Ya, kemudian taat aturan ketika bekerja. Karena kalau kita nggak taat aturan nanti kacau, kacau, sistem kita bekerjanya, hasilnya nggak sesuai dengan target. Kemudian mengikuti keputusan rapat. Nah, kadang-kadang kan keputusan rapat nggak sesuai dengan kemauan kita, tapi kita tetap harus mengikutinya, karena kan Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin. Rasulullah pun menyuruh kita sabar kepada pemimpin, ya. Bersabarlah kalian, oh, sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Jadi kita tetap mengikuti keputusan-keputusan pemimpin, ya, keputusan-keputusan rapat. Kemudian tidak saling menjatuhkan. Ini sama juga kayak bullying gitu ya, tidak boleh membuli. Jangan sampai kita mau naik jabatan, tapi kita jatuhkan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya menikung ya. Kemudian komunikasinya yang baik dan terhormat. Jadi komunikasi-komunikasi yang kita pakai, baik ketika kita menuntut hak atau bekerja, itu adalah komunikasi yang baik dan komunikasi yang terhormat, yang santun. Kemudian menuntut haknya secara baik. Nah, ini kan Rasulullah mengajarkan kita juga untuk hak secara baik walaupun ditunaikan atau tidak. Ya, kemudian mencegah konflik individu dan kelompok. Nah, jadi kita dalam bekerja tuh biar kan suasananya nggak enak lagi kalau kita ada konflik. Jadi kita harus mencegahnya dengan kita bersabar, memaafkan, tidak dendam. Kan Allah saja nggak mau menerima sholat orang yang dendam kan, maka kita untuk mencegah konflik itu Islam sudah mengajarkan kita untuk saling memaafkan, ya tasamuh atau toleransi ya, tidak dendam. Gitu, setiap orang ada kekurangan dan kesalahan, kita pun juga ada salahnya gitu kan. Jadi mencegah konflik individu dan konflik kelompok gitu. Kemudian kewaspadaan akan jerat hukum atau tipuan teman atau pihak luar. Nah, ketika bekerja itu nggak semuanya pekerja itu senang dengan kita, maka kita harus ya waspada gitu. Jangan cepat kali percaya sama orang, ya atau ditipu teman, dimanfaatin, dipinjam uangnya nggak dibayar-bayar misalnya, atau rupanya uangnya dipakai untuk main julu-julu atau untuk investasi bodong. Itu kan kasihan, kita korbannya, kita capek kerja, uang kita habis kena tipu. Jadi itu tetap kita ketika bekerja tetap harus waspada juga gitu, membawa dirinya ya. Atau mungkin pihak luar ya, pihak luar yang mungkin bisa merugikan tempat kita bekerja.
nanti kita bisa dituduh, nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita tetap harus waspada ketika kita ada di dunia kerja. Itu dunia kerja adalah dunia yang keras sebenarnya. Kemudian mungkin dalam amal ya, maksudnya kita itu ketika beramal itu kita tekun, ketika kita bekerja. Ya tekun itu kan kita itu bukannya kita itu lebay ketika kita tekun, tapi bukan juga workaholic, maksudnya bukan gila kerja juga, tapi mungkin itu adalah semangat kita karena Allah mencintai orang-orang yang mungkin kan. Hmm, Allah itu mencintai hambanya yang kalau bekerja dia tekun. Ya, kemudian kalau kita berpikir bahwasanya karir itu adalah amanah, maka kita akan tekun dengan sendirinya. Maksudnya kontribusi kita itu betul-betul kita berikan gitu. Integritas kita betul-betul kita berikan dalam bekerja. Ya, kemudian karir itu kita anggap sebagai amanah, ya amanah itu kita anggap sebagai kontribusi. Kontribusi itu kita anggap sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat gitu ya. Jadi kontribusi itu adalah kebermanfaatan kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan rojulun wahid bi alfin, satu orang itu bernilai 1000 karena kontribusinya banyak gitu. Ya, jadi satu orang bernilai 1000. Kemudian orang yang paling baik adalah yang paling banyak berkontribusi kepada orang lain dan tidak melupakan aspek-aspek ibadahnya. Jadi ibadah dengan kerja itu harus seimbang. Kan waktu kerja itu ada jam-jam istirahatnya, itu bisa kita pakai. Mungkin waktu sholat sunnah gitu ya. Sambil kerja pun bisa sambil berzikir gitu. Jadi kita tidak lupa kepada Allah. Kenapa kita disuruh berzikir? Itu kan supaya Allah itu cinta pertama kita. Jadi kita tuh selalu teringat hati kita kepada Allah. Jadi dalam bekerja pun kita senantiasa ingat kepada Allah ya. Kemudian bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual gitu. Jadi kan ini perlu ilmu dulu ya ketika kita mau meraih kecerdasan tentu dengan ilmu. Jadi kita beramal pun dengan ilmu gitu. Maksudnya ilmu dulu baru kita beramal gitu. Itu lebih afdol. Supaya nggak ada try and error-nya gitu. Kemudian kemungkinan itu dia itu masuknya kemana? Masuknya ke input, output atau proses ya. Jadi mungkin itu dia masuknya ke proses ya. Kalau inputnya kan kayak amalnya, kita mau ngerjain apa, niatnya apa, inputnya. Kemudian mungkin itu proses kita itu ya, proses kita yang tekun itu. Kemudian baru ada output atau hasilnya. Nah, Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga melihat proses kita. Kita sungguh-sungguh, maka kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan ya. Kemudian kalau ada kesalahan maka orang-orang mungkin itu akan segera memperbaiki kesalahannya dia. Jadi kalau saya ada kesalahan langsung diperbaiki ya. Kalau Allah saja itu kalau kita salah kan Allah menegur kita kan supaya kita memperbaiki diri. Begitu juga ketika kita bekerja, maka kalau ada kesalahan langsung cepat-cepat kita perbaiki supaya nggak terulang kesalahan yang sama kan. Orang beriman itu tidak jatuh ke dalam lubang 2 kali kan. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan juga adalah perizinan ya. Perizinan, keamanan, dan legalisasi. Nah, ini ketika kita berkarir itu jadi karyawan di suatu tempat, kita harus tahu perusahaan ini sudah ada perizinannya belum? Ya, sudah terdaftar nggak di notaris gitu. Dia kredibel nggak sih? Kemudian keamanannya gitu. Aman nggak nih tempatnya gitu. Ya. Kemudian legalisasinya gimana gitu. Ya, ini semua untuk terhindar dari penipuan. Ya, sindikat yang misalnya kayak misalnya sindikat lesbi itu kan ada tuh sindikat lesbi. Jadi wanita-wanita dipekerjakan sebagai pekerja seks tapi bagi lesbian itu ada ya. Dan baru-baru ini kan sudah terungkap gitu ya, ada sindikat itu, ada yang wanita yang menjadi korbannya. Jadi ketika dia nggak mau lagi bergabung, dia harus dibunuh. Itu kan ngeri gitu. Jadi untuk keamanannya dalam bekerja itu harus penting. Kemudian jangan ada eksploitasi wanita ya,
eksploitasi wanita, maksudnya wanita dimanfaatkan tubuhnya gitu untuk menarik pelanggan atau menarik customer gitu. Ya kayak misalnya bagian yang mengeksploitasi kecantikan wanita gitu. Kemudian diskriminasi gender, ada nggak di tempat itu diskriminasi gender? Karena kadang-kadang kita kerja itu wanita nggak boleh terlalu vokal, ya. Kayak terbatas ruang geraknya itu memang sudah seperti itu ya, namanya juga kita bekerja dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak mau didominasi dia. Jadi kita perlu perhatikan juga diskriminasi gender di tempat kita bekerja. Yang sampai kita terjadi sexual abuse ya, maksudnya pelecehan seksual seperti itu. Kemudian human trafficking ini juga berbahaya ya. Dia mau daftar kerja, nggak taunya dia dijual ke orang tuh. Biasanya kalau perdagangan manusia itu bahayanya itu kan kita jadi nggak bisa balik ke rumah ya. Kemudian perbudakan atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi sebuah karir itu haruslah memiliki syarat, memiliki perizinan resmi, dan sistem keamanan yang baik dan terpercaya. Kemudian legalisasi, yaitu pekerjaan ini sudah diakui sebagai pekerjaan yang halal, ya baik secara moral ataupun secara hukum negaranya. Kemudian standar kerjanya manusiawi gitu. Jangan kita ini bekerjanya berlebihan gitu, nggak manusiawi lagi, nggak sanggup secara manusiawi itu nggak sanggup dia. Dia kerja, tapi nggak ada istirahatnya, itu kan nggak mungkin. Kan bukan robot ya, kemudian identitasnya asli, identitas perusahaan kerjanya itu asli, bukan abal-abal. Ya kemudian jelas apa pekerjaannya. Jadi ini penting nih ketika kita ada kontrak kerja gitu ya, SOP-nya juga ada. Jelas apa pekerjaannya ya, saya kerjain ini. Kayak waktu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, upahnya berapa. Tuh. Kontrak perjanjiannya ada nggak, hitam di atas putihnya. Itu ya surat perjanjian kerjanya. Kemudian kembali lagi kepada kita ini sebaiknya duduk di rumah atau di luar rumah ya. Sebenarnya itu terpulang lagi kepada pengetahuan kita. Sejauh mana kita menerima syariat Islam ini ya, perintah duduk di rumah dan juga aturan keluar rumah. Jadi balik ke qadru istijabah kita, kemampuan kita menerima aturan-aturan Allah. Dan sebenarnya rumah itu kan tempat yang paling mulia bagi wanita gitu ya. Dan Allah juga memerintahkan wanita menetap di dalam rumah ya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dan menetaplah kalian para wanita di rumah kalian dan janganlah tabarruj ya, menarik perhatian laki-laki ya. Sebenarnya tabarruj wanita jahiliyah dulu. Jadi wanita jahiliyah dulu itu mereka ada gelang-gelang kaki yang dipakai ya. Dengan gelang-gelang kaki itu mereka bisa menarik laki-laki masuk ke rumah bordir. Nah itu yang sampai kita menarik perhatian lelaki dalam kita berkarir. Ya berhiasnya jangan berlebihan. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kalau di rumah tuh kan lebih mudah kita tunaikan sholat kita, ya kita tutup auratnya lebih mudah. Kaos kaki kita nggak usah pakai kalau di rumah kan. Kalau mau wudhu, kemudian tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ini adalah yang paling utama, menetap di rumah. Cuman kalau misalnya dia harus keluar rumah, maka dia harus ada aturan-aturan yang dia jaga ya. Karena dia terlibat dengan urusan-urusan publik, misalnya kayak menjalankan fardu kifayah, itu ada aturan syariatnya. Bahkan misalnya orang sudah ditinggal mati suaminya, itu dibolehkan dia untuk bekerja ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 240, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maksudnya janda, maka hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya itu, yaitu nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya dari rumah. Jadi dia ada nafkah yang bisa dia nggak keluar rumah dari setahun itu, sejak setahun suami yang meninggal. Tetapi kalau mereka keluar sendiri, ya, maka tidak ada dosa bagi kalian, ya, kalian kan sudah meninggal maksudnya. Tidak ada dosa bagi kalian yang sudah meninggal ini tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal baik. Mungkin dia mau berbuat kebaikan di luar rumah, ya, maka nggak ada dosa bagi kalian. Kemudian Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya Allah tuh bijaksana, ketika Allah mengizinkan kita keluar itu adalah karena kemaha bijaksanaannya Allah. Maka kita, kalau Allah membuat aturan itu, kita harus ikuti karena Allah sudah memberikan izin kita keluar rumah karena kemaha bijaksanaannya itu. Ya, jadi kalau untuk kebaikan dan kemaslahatan, maka kaum wanita itu dibolehkan keluar rumah.